Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latiful Fauzah, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SDN Bulan Bacem, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengadakan coaching supervisi akademik. Bersama dengan ini rekan saya adalah Bapak Sulistiono SPG. Beliau adalah guru kelas 3 yang akan membersamai saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat pagi Pak Sulis. Selamat pagi Bang Nafiul. Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Sulis. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik yang meliputi kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan ini observasi yang pertama saya akan mengamati jalannya proses kegiatan pembelajaran di kelas panjenengan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti panjenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas panjenengan agar panjenengan lebih siap kemudian menjadikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik panjenengan. Yang pertama Pak Sulis, dalam kesempatan ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah nanti pembelajaran panjenengan itu apa tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Sulis laksanakan? Terima kasih. Ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan di sini adalah pengukuran satuan panjang dan satuan berat. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sehari dari menggunakan video dan pengajaran. Kemudian yang kedua, setelah mampu mengidentifikasi, nanti peserta didik mampu memecahkan masalah-masalah kontekstual sehari-hari berkaitan dengan kehidupan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi nanti tujuan Pak Sulis adalah mengenai pengetahuan, yang mana tujuannya pertama melalui pengamatan video dapat menyelesaikan masalah dan diharapkan nanti anak itu dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Terima kasih Pak Lis. Kemudian pertanyaan kedua Pak Lis, dari tujuan pembelajaran tadi kira-kira yang ingin Pak Sulis kembangkan dalam pembelajaran nanti apa Pak Sulis? Dari tujuan tadi sudah jelas bahwa mampu mengidentifikasi dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi nanti pada waktu setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak ini nanti mampu melakukan pengukuran, baik pengukuran panjang maupun berat, kemudian nanti mengkonversi. Jadi misalnya dalam mengukur panjang, misalnya tinggi badan temannya, kemudian dalam satuan sentimeter, kemudian dikonversi ke dalam satuan meter atau ke dalam satuan lain, sehingga anak ini mampu dan mengenal satuan-satuan panjang dan nanti diharapkan bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti yang coba Pak Sulis kembangkan adalah anak mampu untuk melakukan pengukuran dengan berbagai satuan ukuran Pak. Jadi tadi masuk satuan panjang dan satuan berat dan harapannya bisa digunakan dalam kontekstual nyata di kehidupan sehari-hari itu Pak Sulis komunikasi. Kemudian Pak Sulis, untuk pertanyaan yang ketiga, strategi atau rancangan pembelajaran panjenengan seperti apa? Terima kasih. Untuk strategi atau model pembelajaran yang akan saya lakukan di pembelajaran itu nanti menggunakan model PBL atau problem positioning. Jadi nanti anak-anak diberikan satu LKPD, di situ ada permasalahan-permasalahan, nanti dipecahkan dengan materi dasar berkaitan dengan pengukuran tadi. Jadi nantinya Pak Sulis akan menggunakan problem based learning sebagai model pembelajarannya gitu, dan didukung dengan metode yang lain termasuk nanti saya melakukan sebagainya Pak Sulis. Siap Pak. Kemudian pertanyaan yang keempat Pak Sulis, kira-kira
media apa saja yang nanti akan Pak Sulis gunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan? Iya. Medianya nanti pertama itu ada laptop yang digunakan untuk melakukan memberikan tayangan video dan gambar-gambar yang berkaitan dengan pengaturan tadi baik panjang maupun berat. Kemudian ada LCD proyektor yang nanti akan saya pakai untuk menayangkan apa yang ada di dalam laptop saya. Kemudian alat peraga standar satuan untuk satuan panjang maupun berat. Kemudian nanti ada benda-benda di sekitar termasuk peserta didik. Jadi nanti dalam ukuran panjang itu diharapkan praktek atau demonstrasi melakukan pengukuran tinggi badan. Kemudian beratnya juga nanti bagian pertemuan yang kedua. Jadi tadi nanti Pak Sulis medianya menggunakan LCD, kemudian ada proyektor, kemudian ada alat ukur. Bahkan tadi Pak Sulis mengindikakan termasuk melibatkan anak. Ukur berat badan sama tinggi badan. Alat ukurnya nanti ada pengeteran penggaris, kemudian ada apa namanya untuk mengukur berat itu nanti saya memanfaatkan ini untuk dari snack maupun apa namanya bekas-bekas yang dipakai orang tuanya itu nanti saya suruh untuk apa melihat ukuran apa berat bersih yang ada dalam kemasan suatu makanan atau snack. Oke, terakhir Pak Sulis, ini kira-kira rencana pembelajaran yang tadi dirancang itu akan dilaksanakan kapan Pak Sulis? Insya Allah besok pagi. Jam keberapa Pak Sulis? Insya Allah nanti jam 2 jam 3. Baik Pak Sulis, rencana panjenengan mudah-mudahan akan berjalan lancar dan mohon izin nanti besok saya akan hadir di kelas Pak Sulis untuk mengamati proses belajar panjenengan. Kemudian setelah pembelajaran nanti juga akan ada sesi percakapan pasca observasi dan nantinya akan dihadiri atau didampingi dengan pengajar praktek. Jadi nanti mohon izin juga setelah pembelajaran nanti akan ada kegiatan pasca observasi dan mana kita akan didampingi oleh pengajar praktek. Itu Pak Sulis ya. Mudah-mudahan nanti apa yang panjenengan laksanakan lancar sehingga pembelajarannya berjalan baik dan anak dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Pak Sulis. Yang ujung dari fotonya bersama. Salam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik anak-anak. Pada hari ini nanti Pak Sulis akan membimbing, akan mengajar materi tentang satuan panjang. Ya, satuan panjang. Dari sekian nama ini ada yang mungkin dari ini sudah mau ya. Nah, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka untuk memberikan semangat. Nanti dilanjutkan dengan lagu tangga satuan panjang. Itu anak-anak silakan berdiri dulu. Berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Berdirinya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menyanyikan lagu tangga satuan panjang. Ya,
1, 2, 3. Mungkin kalian sebelum mempelajari tentang satuan panjang mungkin punya pengalaman-pengalaman, ya, apa yang pernah kalian lakukan dengan kaitannya dengan satuan panjang. Apa yang pernah kalian lakukan? Mengukur apa? Mengukur meja. Mengukur apa lagi? Buku. Apa lagi? Nanti beberapa ini ya. Yang pertama orang kita. Yang kedua mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yang biasanya bertulis digunakan untuk pensil, menulis, atau kemudian beberapa benda dengan penjelasan video ini ya. Kalian perhatikan tadi ya videonya ya. Ya, coba sekarang apa yang kalian bisa ambil dari pengamatan video tadi? Gimana? Video tadi menampilkan apa? Menampilkan apa, Nana? Yaitu melakukan pengukuran panjang. Jadi bagaimana cara mengukur panjang suatu benda. Baik. Berikutnya ini nanti akan saya bagikan bahan ajar, nanti dibaca, diamati, kemudian nanti akan saya bagikan LKPD-nya untuk diselesaikan. Nah, nanti diskusi ya, diskusi bersama kelompoknya. Semangat? Ya, silakan diamati LKPD-nya, kemudian nanti didiskusikan dengan temannya, kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan. Ya, diamati. Kenapa? Ya, ini panjangnya. Ya, nanti yang nomor 2 ini untuk tinggi badannya itu satu-satu ya, satu kelompok ya. Siap ya? Ya, ini panjangnya berapa nanti tulis ini petunjuknya tadi. Kemudian yang kedua nanti mengukur tinggi badannya temennya ya. Ya, nanti ukur. Apa beres sini? Garisnya di bawah. Ada yang megangi, kita pegang satu. Ada yang nyatat ya? Nah, 130 dicatat di atas.
Ini 3 gulung, terus tiap gulungnya 4 meter, jadi panjang keseluruhan berapa? Ditulis dulu. Presentasikan hasil diskusi kami. Itu nomor 5. Ya, apa tingginya? Ya, tinggi. Apa yang bisa kalian ambil dari mempelajari konvensi satuan panjang ini? Apa? Yang pertama apa? Kalian bisa apa? Mengukur panjang suatu benda. Ya, setelah itu terus apa lagi? Bisa mengukur panjang suatu benda. Terus yang kedua apa lagi? Kalian bisa merubah satuan dari satuan ke satuan yang lain, dari meter menjadi sentimeter. Lalu selain kalian bisa mengukur suatu benda, kalian bisa merubah dari satuan. Baik, terima kasih ya. Kalian sudah dengan semangat belajar kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ya, gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Bisa menerapkan pembelajaran hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian diminta orang tuanya misalnya, Mister, tolong ambilkan rapia sepanjang 3 meter. Nah, kira-kira bisa ya? Bisa ya? Bisa. Dengan menggunakan meteran kalian bisa mengukur panjang rapia atau tali sepanjang 3 meter. Baik. Begitu, jadi dari pembelajaran kita hari ini bisa mengambil manfaatnya, yaitu kita bisa mengidentifikasi atau bisa melakukan pengukuran panjang. Yang kedua bisa apa tadi? Mengubah satuan panjang dari satuan meter ke satuan yang lain atau sebaliknya, dari kilometer ke meter atau sampai ke milimeter yang sudah. Itu ya. Untuk itu berikutnya nanti Mas Sulis akan memberikan suatu ya. Nah, ini dikerjakan untuk nanti akan tulis evaluasi bagaimana pendalaman materi kalian terhadap suatu pembelajaran hari ini. Yang sudah mengumpulkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti kalian berikan tanda centang terhadap pembelajaran hari ini. Ya, contohnya, ya ini juga ditekan dulu. Nanti kita jelaskan cara pengisiannya. Ya. Belum tahu, Pak. Ya. Coba perhatikan ya. Ya. Gambar wajah yang tersenyum. Yang tersenyum warnanya apa? Kuning. Kalau Kalian boleh tersenyum itu menandakan apa? Nah, berarti nanti pertanyaan ini kalian jawab tinggal memberi tanda centang. Ya, kalau senang berarti pertanyaan nomor 1 centang ya, senyum. Kalau biasa saja berarti yang mana warnanya? Tanda centang terhadap pertanyaan tersebut nomor 1. Apakah kalian senang pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru? Nah, tinggal dicetak. Mana yang dicetak? 2. Apakah kalian boleh bertanya
apa saja kepada Bapak Ibu guru? Nah, kalau boleh beri tanda cekan dan nah ini. Dan kalian nanti minggu pertemuan berikutnya akan mempelajari tentang satuan berat ya. Satuan berat nanti pembelajarannya hampir seperti ini. Kalian siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar. Tetap semangat. SD jam 2. Anak SD jam 2. Itu karena pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Ayo, tangan ke atas, tangan ke samping, turunkan ke bawah, tangan ke depan, kita berenang, bukan hati siap berdoa, tangan kita yang mendikutan, dulu tangan dikulung, orang berikan di badan punten, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Ariful Fauzah, CGP Angkatan 8 dari SDN 2 Bacem, Kabupaten Blora. Pada sore ini saya masih ditemani dengan Bapak Sulistiono, Bapak guru kelas 3 SDN 2 Bacem, yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Di sini juga saya ditemani oleh Bu Dewi Marifatus Zahro. Beliau adalah pengajar praktek calon guru penggerak dari Kabupaten Blora. Assalamualaikum Bu Dewi, Assalamualaikum Pak Sulis. Walaupun kabarnya ini sehat semuanya. Sehat semuanya. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Sulistiono terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan belajar mengajar yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Sulis ketika kemarin melaksanakan kegiatan belajar mengajar kemudian diobservasi oleh rekan gurunya atau oleh orang lain? Terima kasih Pak Tidur. Jadi begini, kemarin pada waktu saya melakukan pembelajaran di kelas, saya ya namanya diobservasi, artinya diawasi oleh orang lain. Terus terang, kalau ibaratnya orang selalu diawasi, otomatis kan ada semacam merasa agak blokir sedikit. Tapi dengan berjalannya kegiatan pembelajaran akhirnya juga ya biasa sejak menjadi pribadi. Oh iya, siap. Iya Pak. Terus Pak, kemudian kemarin ketika proses kegiatan belajar mengajar, bisa diceritakan kembali Pak, tujuan pembelajaran panjenengan apa? Terima kasih. Tujuan kami melaksanakan pembelajaran, kami mengambil model pembelajaran Provinsi ini. Tujuan pertama dari kemarin mengamati video dan tanya jawab dengan anak. Akhirnya saya berikan suatu tujuan dari tujuan pembelajaran tersebut, yaitu dengan mengamati video dan tanya jawab tersebut anak-anak bisa mengidentifikasi masalah-masalah sehari-hari berkaitan dengan
satuan pelajar dan satuan berat. Kemudian yang kedua dari diskusi kelompok kemarin diharapkan anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari dengan satuan pelajar dan Oke, siap. Berarti dari tujuan pelajaran Pak Sulis tadi yang ingin dikembangkan adalah pengetahuannya, kognitifnya, kemudian kalau bisa dikembangkan dalam sehari-hari serta jadi Pak Sulis menitik beratkan kerjasama kelompok itu Pak kerjasama Sulis. ya, diskusi bersama kelompok mengatasi permasalahan. Siap, siap. Dari area pengembangan tadi Pak, kira-kira apakah ada kendala Pak dalam ketika pelaksanaan pelajaran tadi Pak Sulis? Ya memang dalam pelaksanaannya ini kelas 3 SD lah, otomatis memang anak-anak juga mengalami ya, beberapa kesulitan, terutama ada beberapa anak yang tidak aktif dalam berdiskusi, kemudian dalam presentasi ini juga anak-anak belum terbiasa menyampaikan pendapat atau menjelaskan sesuatu hasil diskusinya di depan kelas di hadapan teman-temannya belum terbiasa. Jadinya Jadi kemarin waktu gabung pelajaran ada kendalanya anak ketika diskusi kurang aktif, ya, kemudian ketika presentasi rasa percayanya kurang gitu Pak Sulis. Kemudian dari Pak Sulis sendiri, ini kira-kira untuk mengantisipasi atau menangani kasus tadi Pak, anak yang tidak aktif, kemudian anak yang kurang percaya diri dalam diskusi ini, kira-kira kiatnya dari Pak Sulis seperti apa ke depannya? Jadi begini Pak, untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya, saya usahakan nanti yang pembelajaran yang diskusi, bekerja kelompok ini sangat saya terapkan untuk pembelajaran berikutnya sehingga anak sudah nantinya terbiasa menyelesaikan permasalahan bersama-sama, berdiskusi, kemudian bertanya jawab, sehingga anak itu sudah terbiasa menghadapi permasalahan. Berarti tetap Pak Sulis berupaya menambah kegiatan diskusi seperti itu sehingga anak terbiasa dalam pembelajaran itu berkomunikasi dengan rekannya sehingga anak tidak terbuat gitu Pak Sulis. Terus rencananya ini paling dekat Pak Sulis untuk menerapkan program Bapak itu kapan Pak Sulis? Itu mungkin bulan-bulan depan. Jadi nanti saya tidak hanya mengambil model PBL, tapi nanti saya coba untuk yang PJBL, jadi project based ini. Jadi anak-anak di samping pembelajaran dengan model PBL, kemudian PJBL, nanti kira-kira anak itu lebih enjoy yang mana? Sesuai dengan permasalahan. Pak Sulis mencoba menggunakan PBL, PJBL dengan harapan anak aktif Pak aktif, terus kemudian saling berkomunikasi, kerjasama. Jadi harapannya nanti kedepannya anak istilahnya percaya dirinya meningkat, kemudian bisa menjalin relasi dengan rekan-rekan yang baik itu Pak. Jadi pembelajaran ini lebih lebih gampang untuk diingat, sehingga nanti apa yang dipelajari itu tidak gampang hilang gitu. Yes, terima kasih Pak Sulis. Mudah-mudahan rencana Pak Sulis menerapkan selain problem based learning, kemudian project based learning yang lebih istilahnya mengoptimalkan anak untuk bekerjasama, itu apa yang menjadi harapan Pak Sulis dapat tercapai sehingga anak didik Pak Sulis lebih meningkat dalam kerjasama, dalam berkolaborasi serta lebih percaya diri bagi dalam mempresentasikan hasil kerjaan mereka. Mudah-mudahan dengan model cara serta upaya Pak Sulis laksanakan dapat meningkatkan pembelajaran yang akan berjalan dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMP 2 Majene. Terima kasih atas waktunya, semoga berhasil dan lancar apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.